posisi kita, tapi keadaan hati kita. Kalau boleh saya katakan, mengapa keadaan hati kita itu menentukan kesuksesan kita, semua melihat kita. Kalau boleh di dalam diri kita, jadi ada yang namanya roh. Roh itu bukan bagian menjadi penciptaan diri kita, tapi ditiupkan di dalam penciptaan diri kita. Roh itu roh keallahan. Roh itu terpancar di dalam apa yang dinamakan hati. Hati menentukan nafsu yang dominan di dalam diri kita. Nafsu itu berbuah kepada model pikiran kita, fiktor atau fiksi, pikiran kotor atau pikiran bersih. Kemudian yang kita rasakan itu nyaman atau protes terus. Kemudian menentukan sikap kita. Nah, pada saat hati kita sebagai pancaran dari roh keallahan yang ada dalam diri kita itu, hati yang qalbun salimun, hati yang sehat, maka yang mendominasi nafsu itu adalah nafsu mutmainnah, nafsu yang nurut, nafsu yang baik, sehingga hasil pikirannya menjadi pikiran yang baik. Apapun kondisi kita, yang kita rasakan selalu nyaman apapun kondisi kita. Sehingga berbuah apa yang kita berbuat baik, apa yang jadi kebiasaan baik, itu yang menentukan nasib kita juga baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berubah nasib kita manakala kita tidak merubah dengan mekanisme dari dalam tadi. Kalau hati kita jelek, qalbun maridun, hati yang sakit, atau qalbun mayyitun, hati yang mati, itu disebut kafir. Hati kita tercover, itulah kafir, tertutup. Maka yang dominan nafsu lawamah, nafsu merusak, sehingga yang dihasilkan pikiran menjadi fiktor, pikirannya kotor. Kalau pimpinan menghadapi bawahan menjadi mengintimidasi. Kalau bawahan merasa menyulitkan. Kalau orang berada dengan orang menjadi susah. Yang kita rasa menjadi tidak nyaman. Di rumah tangga juga demikian. Itulah yang segala akhirnya kebiasaan jadi nggak bagus. Kehidupan kita menjadi tidak bagus. Oleh karena itu kita mencoba tadabbur. Bagaimana caranya hati kita itu bisa menjadi hati yang tenang. Tentu ini menjadi penting untuk siapa saja yang mau menyadari, Bapak sekalian. Karena ini berdampak kepada kehidupan diri kita, berdampak pada kehidupan keluarga kita, di lingkungan sekitar rumah kita, di masyarakat kita, bahkan di kantor kita, tempat kita bekerja. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita bertadabbur ada 3 hal yang kita ingin ambil pelajaran di dalam kitab Al-Hikam, hikmah yang ke-21, 22, dan 23. Mudah-mudahan itu menjadi pelajaran bagi kita. Nah, berangkat dari sana, maka mari kita lihat. Belum bisa ya, Pak? Belum bisa, Pak? Belum bisa. Mari kita lihat di hikmah yang ke-21. Apa yang kita bisa pelajari sehingga membuat hati kita makin tenang. Olah Kiai Muslimif di kitab Al-Hikam punya begini. Tolak buka minallahi ta'ala syai'an ma'a ghabbatika anhu dalilun ala yang ta'zimika basirata minka. Jadi terjemahan mudahnya begini. Permintaan kita ini kepada Allah. Jadi kita suka kan di setiap saat selalu memohon kepada Allah, berdoa secara sholat maupun dimanapun kita punya harapan, permintaan terhadap atas sesuatu terhadap Allah. Sementara engkau diri kita lalai darinya.
Jadi kita memohon kepada Allah, tapi pada saat bersamaan kita melalaikan Allah, maka itu adalah tanda-tanda. Tanda apa? Tanda-tanda bahwa mata batin kita itu belum teratur di dalam melihat Allah. Mata batin kita belum terang dalam melihat Allah. Itu hikmah yang ke-21. Mari kita lihat, Ibu sekalian, apa maknanya? Makna itu sebenarnya satu kunci adalah dikatakan sebagai ridho. Kenapa? Maknanya sangat indah, Ibu sekalian. Seringkali kita itu berkata bahwa berdoa, ya Allah, kenapa hidup saya kok begini, gitu ya. Padahal Engkau tidak pernah salah mengatur hidupku, itu kira-kira ya. Sehingga yang sering kita lakukan itu memaksa Allah. Kalau Allah itu belum mengabulkan seperti apa yang kita kehendaki. Itu kira-kira, Bapak sekalian. Kita kurang ridho terhadap kondisi terkini yang ditakdirkan oleh Allah. Padahal kondisi terkini itu hasil dari ikhtiar dan tawakal serta keputusan Allah. Fa'idha azamta fatawakal Allah. Kalau kita ingin sesuatu, kita harus bersungguh-sungguh. Setelah bersungguh-sungguh, kita serahkan kepada Allah hasilnya. Nah, hasil itu bisa jadi persis seperti yang kita kehendaki, bisa berbeda dari yang kita kehendaki. Tanpa kita sadari, seringkali kita itu agak memaksakan, bahkan memaksakan Allah. Ya Allah, saya itu kok sakit, nggak sembuh-sembuh. Ya Allah, kondisi saya udah setengah mati, kok nggak berubah-ubah. Gitu. Dan itu sebenarnya, Bapak sekalian, saat kita memaksakan Allah, kita lihat di dalam Al-Baqarah 216. Wa asa an takruhu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Atau sebaliknya, boleh jadi kita mencintai, menyenangi sesuatu, kemudian padahal itu jelek bagimu. Ya Allah, gimana sih, saya sudah baru saja ditempatkan di posisi yang enak, sudah dimutasi. Belum tahu, di balik itu Allah menakdirkan sesuatu yang terbaik. Kalau saya itu barusan pindah ke fungsional, tiba-tiba saya suruh pindah ke struktural atau sebaliknya. Itu ya Mas Ferlian. Misalnya, padahal ya Allah, Pak Langit nggak jadi direktur di BU, tiba-tiba Pak disuruh pindah. Kita nggak tahu takdir Allah. Apa yang baik bagi kita belum tentu baik untuk Allah. Itu kira-kira. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran ini, Bapak sekalian? Semakin kita besar keridhaan kita atas takdir yang Allah tentukan setelah kita berikhtiar, maka saat itu semakin kecil kita di dalam peluang untuk gelisah hati kita. Semakin kita kecil untuk memaksa Allah menuruti kehendak kita. Tapi setiap upaya yang kita lakukan itu sudah fa'idha azamta fatawakal. Kita sudah berbuat maksimal apa yang telah kita upayakan. Result itu adalah kehendak Allah dan itu adalah terbaik. Itulah kemerdekaan ridho. Jadi kunci pertama, sekalian di 21 itu, ini mudah diucapkan, tetapi kita harus latih. Kalau kita pengen hati kita tenang, maka meningkatkan derajat ridho kita kepada keputusan Allah setelah kita berikhtiar. Itu ya sekalian di hikmah dari 21. Mari kita lihat nomor 2. Jadi nanti tampilan orang, ya sekalian, kalau dia tenang menyikapi sesuatu, kemudian tenang menghadapi sesuatu situasi, bahkan pada saat di situasi sulit, saat sakit, saat dagang nggak laku misalnya, dia sudah tenang dia menghadapi. Ya, itu Bapak sekalian. Yang kedua, yang membuat tenang itu hati kita, di mana hati itu penentu diri kita tadi, adalah di hikmah yang ke-22. Ola Kensenif
Ibnu Athaillah Asy-Syakandari di Bil Hikam, ma min, barang siapa, nafasin tabdi'ihi illa walahu qadran fika di'udhihi. Jadi gini, tidak ada satu napas pun, tarikan napas, gitu ya, tidak ada satu napas pun yang engkau hembuskan. Padahal napas itu terus, tiap detik terus bernafas, melainkan padanya terdapat ketetapan atau takdir Allah yang sedang berlaku atas dirimu. Jadi kalimat Ibnu Athaillah ini mendalam. Bahkan kalau di dalil yang lain tidak ada satu daun pun yang jatuh. Baik daun itu jatuh kering maupun jatuhnya sudah masih basah. Bahkan itu jatuh sendirinya atau ditebang orang, tidak ada yang itu tanpa seizin, tanpa berlaku takdir Allah. Jadi, Bapak sekalian, apa hikmah? Mengapa hati kita bisa tenang? Yang kedua, makin tenang. Kalau sekarang itu kita bicara diri kita, bukan diri orang lain. Maka kita bisa, tidak ada satu napas pun yang kita hembuskan itu kecuali Allah sedang mengatur. Ya, setiap tarikan nafas kita, setiap denyut jantung kita, ya, setiap gerakan tubuh kita merupakan rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Kalau satu syaraf kita saja di dalam otak terganggu dikit, nggak ada asupan, kita bisa kejang. Kalau denyut jantung kita pelan, kemudian katup jantung tertutup sedikit, itu bisa mengganggu gerakan nafas kita, mengganggu kehidupan kita. Oleh karena itu, maka pada saat jantung itu diputus oleh gerakan nafas oleh Allah, maka di situ tidak ada satupun dokter yang bisa menghidupkan lagi. Paling setelah gerak-gerakin itu menjadi bagian daripada takdir Allah. Makanya kalau ada orang meninggal itu, kalau udah sakit, karena sakitnya dia meninggal. Kalau nggak ada alasan, ya jantungnya berhenti, dihentikan oleh Allah. Oleh karena itu, Bapak sekalian, mengapa kita hanya berdoa, berharap saat susah, gitu kita, kira-kira gitu lah. Padahal Allah itu selalu bersama kita. Allah itu selalu ada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa, dan Dia Allah ma'akum, bersama kita. Aina ma kuntum, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita. Oleh karena itu, sekalian, dalam Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, itu sifat Allah, itu tauhid sifat bahwa Allah itu yang Rahman, Allah yang Rahim kepada kita, kita tidak pernah sendirian. Oleh karena itu, menginspirasi Pak Tentara, Pak, kalau kita mau perang, ada yang kita takutkan. Saat itu ada Allah. Mati hidup yang menentukan Allah. Nggak usah perang juga bisa mati, kan, kira-kira. Kalau sudah musuh yang kita disayang, kita serang. Terus sekalian, oleh karena itu, orang yang hidup, kunci yang ke-22 itu agar hati kita tenang itu muraqabah. Kita nggak melihat Allah, tapi kita yakin Allah itu bersama kita dimanapun kita berada. Wa ma'akum aina ma kuntum. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, Allah melihat kita walaupun kita tidak melihat Allah. Sehingga dalam kondisi seperti itu akan menjadi diri kita jadi jujur, menjadi amanah, kemudian menjadi lebih santun di dalam kita bersikap. Itulah dulu sekalian, kita menjadi lebih tenang, hati kita menjadi lebih hidup. Itu hikmah yang kedua yang kita coba bahwa kita makin tenang, manakala kita makin ridho, yang kedua makin raqabah. Yang ketiga,
Yang ketiga ini, Bapak sekalian, 20 hikmah 23 dikatakan begini. Allah kiai menaksun nikmat ila sekendari fi kitabil hikam la tanfadir walau minal ahbar fa inna dzalika yaqluka an wujudil muraqabati lahu fima aqamaka fihi. Jadi gini Pak, janganlah engkau menunggu terbebas dari berbagai kesibukan. Kalau sudah nggak terlalu sibuk, nota dinas banyak, kerjaan banyak, seluruh urusan banyak, dan keadaan dunia, saya masih sibuk, punya utang banyak, punya urusan dunia banyak. Janganlah nunggu bahwa semua kesibukan urusan duniamu itu untuk memulai makin mendekat melakukan amal taat kepada Allah hingga kamu terbebas dari semua itu. Sebab sikap yang seperti itu intinya akan memutuskan diri kita atas keberadaan muraqabah Allah. Kita diawasi oleh Allah dalam keadaan yang Allah tempatnya engkau ada di dalamnya saat ini. Artinya gini loh sekali. Kalau yang pertama kita membuat hati kita tenang karena kita makin ridho, yang kedua kita terus sekalian makin muraqabah. Yang ketiga ini kita makin istiqomah. Kalau kita makin istiqomah, orang itu akan terpancar, hatinya makin tenang. Bagaimana maknanya menyikapi hikmah yang ke-23? Jangan kita itu nunggu waktu luang. Jangan nunggu berbuat baik kepada keluarga, sanak saudara, nunggu nanti pensiun. Jangan nunggu masalah. Kalau kita punya masalah, masalahnya selesai dulu baru kita melakukan amalan taat yang makin baik kepada Allah. Jangan kita nunggu hati kita bersemangat dulu untuk melaksanakan sesuatu amalan taat. Karena kalau kita nunggu itu hanya kondisi ideal saja. Kalau menunggu kita tidak pernah memulai. Bahkan kalau kita beramal nanti nunggu kalau duit saya banyak. Orang seperti itu nanti kalau duitnya banyak, dia akan beramal. Amal itu adalah kondisi apapun. Itulah amal baik yang tidak boleh menunggu saat perasaan kita sudah terlepas. Oleh karena itu, sekalian, baik dimanapun tempat kita berada, di rumah, di kantor, di rumah, di masyarakat, baik kondisi kita mau sehat, sakit, baik dalam kondisi kita kekurangan atau berlebih, maka amalan baik itu kita mulai, kita lakukan. Memulai itu hebat. Setelah memulai itu, akan kita ikuti apa yang terjadi. Nah, itulah Ibu Bapak sekalian, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Qul amantu billahi tsumastaqim." Mana kalau kita sudah beriman, keimanan yang benar kepada Allah, maka beristiqomahlah, yakinlah apa keyakinan yang perlu kita benar. Dari sekalian, satu slide ini hikmah 1, 2, 3 kita bisa memberikan semacam highlight di 21. Kalau kita nomor 1 yang dosa, kalau kita itu makin turun, makin tidak menuntut kepada Allah, karena tadi yakin apa yang tertakdir bagi kita adalah terbaik untuk kita setelah kita berikhtiar maksimal, maka saat itu akan melahirkan level keridhaan kita meningkat. Itu pertama. Yang nomor 22, jadi kalau kita selalu menghadirkan Allah, maka dalam Al-Fatihah di awalnya Bismillahirrahmanirrahim, itu dengan itu bisa sebelum kita melakukan, selama kita melakukan, dan setelah melakukan itu dengan ismi Allah,
maka menghadirkan Allah, maka itu akan melahirkan muraqabah, rasa kita itu bersama sama Allah. Rasa kita diawasi, rasa kita dikasihi, rasa kita dilindungi oleh Allah. Muraqabah. Saat itu hati kita makin tenang, terus sekalian. Duit habis, ya kita cari. Allah punya takdir, nanti akan dapat rezeki. Kita sakit itu ujian. Allah kasih jalan untuk pengobatan. Itu sudah obat. Dan seterusnya itu obat. Yang ke-23 tadi, kalau kita taat dalam semua kondisi, semua keadaan, maka itulah melahirkan jiwa kita yang istiqomah. Lalu sekalian, kalau kita gabungkan ridhonya meningkat, kemudian muraqabah kita meningkat, istiqomah kita meningkat, hasilnya adalah diri kita makin tenang, bekerja makin tenang, berdagang makin tenang, mengerjakan pekerjaannya makin tenang, dan itu menghasilkan yang baik. Terus sekalian, dari semua itu, maka akan ada dampak kepada kehidupan kita. Di slide berikutnya, Pak. Bisa satu slide lagi, tapi inti dampak itu saya ingin mencapai di slide ini, nanti tolong di-share di grup, di slide. Tapi pada saat kita menerapkan kombinasi 3 hal itu sebenarnya sedang mempraktekkan tauhidan kita di dalam kehidupan kita. Jadi ngomong tauhid itu bukan ilmu tauhid, tapi bagaimana menerapkan ilmu tauhid di dalam kehidupan kita. Itu berpengaruh kehidupan pribadi kita. Apa itu bisa melihat maturity, kedewasaan seseorang. Yang kedua bisa berdampak kepada kondisi keluarga kita, bisa berdampak di level hubungan di kantor kita maupun lingkungan masyarakat. Mari kita lihat. Misalnya di level pribadi diri kita. Pada saat kita menyikapi sesuatu, akan ada orang yang memancing amarahnya langsung emosi datang. Padahal orang yang melakukan ini akan tenang di hatinya. Akan ada a certain menit atau detik untuk mencerna. Responnya menjadi lebih lembut. Kalau lihat seperti itu akan kadang-kadang ada sesuatu yang di dalam hadapan kita yang kita tidak sukai, tapi ada di hadapan kita. Kita akan merespon dengan memilih yang lebih baik. Oleh karena itu, kita akan menjadi tidak mudah emosi, amarah. Kita tidak gampang iri, tidak gampang dengki, tidak sibuk dengan membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang yang lain, karena semua sudah diatur oleh Allah. Itu dari individunya akan matang. Bapak Ibu akan lihat, coba lihatlah pimpinan Bapak Ibu sekalian, lihatlah dari Bapak sekalian, lihatlah diri kita sekalian, akan kelihatan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Kemudian di level keluarga sekalian, ada kalau suami istri, namanya kehidupan itu tidak pernah mulus ya Pak ya. Kalau ada piring melayang, umpatan datang, itu hatinya tidak tenang. Kalau kita praktekkan 3 hal tadi, maka suami akan melaksanakan tugasnya, tidak memaksakan egonya. Istri juga tidak sibuk dengan menuntut. Anak-anak bisa belajar untuk lebih syukur terhadap kondisi, karena hatinya tenang, supaya. Kalau kita lihat di kantor, saya bayangkan kalau kondisi seperti ini, kantor kita akan nyaman, baik di level sampai bawah, tidak membedakan apakah cleaning service, dia manusia punya peran yang besar. Pimpinan itu hanya peran, itu hanya sebagai sandiwara peran, setelah itu pensiun, setelah itu mutasi, dan kita semua juga begitu. Kalau udah begitu sekalian, maka kantor itu karena merasa diawasi, merasa ada kita ridho, merasa kita istiqomah dan kebaikan, kantor kita akan menjadi lebih. Masjid kita ini yang kita urus menjadi lebih makmur. Peran siapa? Peran kita semua. Karena kita menerapkan hati kita menjadi lebih tenang. Yang berikutnya, kalau di lingkungan, di masyarakat kita, diliputi dengan
tahu tanggung jawab, tahu saling menyayangi. Maka Ibu sekalian bisa lihat di lingkungan RT kita, klaster kita, masyarakat kita, bukan amarah, bukan tawuran. Makanya itulah yang diajarkan, maka ada suatu negeri yang lebih ladun thayyibatun warahmatun, karena ketakwaan, karena hati-hatinya itu menjadi lembut, pimpinannya lembut, rakyatnya manut terhadap pimpinannya. Itulah mimpi Islam. Islam pernah berjaya, kemudian sekarang tidak berjaya, bukan Islamnya, tapi umatnya. Kalau itu nilai itu diwujudkan, coba sekalian lihat sekarang kebangkitan Islam, nilai-nilai Islam di Eropa, di Amerika, maju. Dengan demikian sekalian, sebagai kata penutup, maka dengan 3 hikmah ini yang bisa katakan kerelaan kita meningkat, kemudian rasa kita diawasi Allah meningkat dan istiqomah kita meningkat, maka sekalian kita akan menjadi tenang. Kita bisa lihat di Ra'd 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul, maka kalau kita Allah ada di bersama kita dimanapun kita berada, maka hati kita menjadi tenang. Hatinya tenang, nafsunya terkendali, kemudian pikirannya menjadi bersih, yang kita rasakan hidup selalu nikmat, kelihatan dalam kesibukan kita. Kita payah, kita jerih, kita lelah, begitu pulang melihat keluarga senyum, selesai hilang. Anak kita datang pergi. Kalau ini kita tidak tumbuhkan, maka sudah capek di kantor, di rumah kita juga lelah. Akhirnya, sekalian, ketenangan itu jadi kunci. Demikian Allah sekalian yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan ya Pak? Ada kan? Yang penting adalah kita praktekkan, tapi monggo kalau ada Pak. Enggak, mau ngambil mic kalau. Oh, oke. Ada 5 menit, ada yang penting kita bisa merenung. Terima kasih atas penyampaian materi dari Bapak Ustaz Agus Mito. Barangkali Bapak Ibu jamaah ada pertanyaan atas materi yang disampaikan, mungkin bisa video jari. Oh Bapak, oke. Ini penggantinya Pak Sugeng. Kalau jadi kita nggak mau sampai sekali di hilangnya. Terima kasih atas pemberian pengalaman ini dihadirkan pakai ini bisa. Tadi terima kasih pengalaman yang banyak diberikan insight bagi kita terkait sikapi bulan ini dengan menemukan ketenangan. Dikatakan ini Pak. Mungkin ini Silk juga ada semacam saran atau anjuran gitu ya, bahwa kita dalam perjalanan hidup ini kiranya itu tidak terlalu ya sebenarnya ngoyo atau terlalu mengambil hati ya dalam kehidupan ya. Jadi karena hidup kita itu sudah masalah Allah nanti kulus kita terhadap aspek dunia ini jangan terlalu hati kita terpaut ke situ semua. Sehingga kalau ada hal yang tidak pas dan sesuai harapan kita, jadinya kita merasa kehilangan segala-galanya. Makanya mungkin ini apakah pandangan saya itu sesuai dengan pandangan besar bahwa hidup ini sebenarnya sebelumnya jalan, tapi ada kehidupan yang lebih abadi. Itu saya jangan terlena ya, dengan aktivitas kesibukan kita sehari-hari,
kita justru melelahkan atau melupakan hal-hal yang sebenarnya lebih utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Ihsan atas pertanyaannya. Mungkin ada yang lain atau langsung Oke. menanggapi juga. Ini mungkin kita tanya dari Bapak sudah menyampaikan pertanyaan. Mungkin kita pengen pertanyaan dari ibu-ibu. Barangkali ada yang ditanyakan. Oh ibu-ibu perwakilan. Apakah ada yang mau bertanya? Oh, datanya tidak ada. Sementara ini pertanyaan baru satu Pak. Semoga bisa dijawab Pak. Terima kasih. Kita itu ya tak boleh juga tidak pragmatis, terus pragmatis juga gitu ya. Memang wa innal akhirata khairul laka minal kehidupan akhirat itu lebih baik minal ula dari kehidupan dunia yang mana ini gitu ya. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa wa inna dunya ka'inna ka'annaka ta'ishu abad. Dunia itu walaupun dia tidak lebih baik daripada akhirat, tetapi dunia itu merupakan alat menuju akhirat. Gitu ya. Kemudian kalau pendekatannya adalah al-hikam, maka posisi orang itu berbeda-beda. Makom kita itu beda-beda. Ada dalam posisi asbab, ada posisi tajrid. Posisi asbab itu kita diposisikan pada posisi berbuat sesuatu di dunia, dari dunia itu berdampak kepada akhirat. Pak Hersan sebagai pegawai negeri, gitu ya. Tapi ada orang, misalnya ada orang fungsinya sekarang menjadi pedagang. Tapi ada orang yang memang tercipta tanpa bekerja pun duit sudah datang. Yang kita naik, jangan terlalu dimasukkan hati. Kan topik kita kan hari yang penting. Tapi letakkan topik di paling luar. Itu harinya hati, jangan sampai masuk. Karena bila masuk hati, maka kita tertangkap. Apakah itu pun? Itu Pak Esa, mudah-mudahan ini lebih menginspirasi, gitu ya. Kita untuk misalnya harus hati-hati. Yang berdagang dengan benar. Kalau makom kita asbab di situ. Faiza azamta fatawakal ikhtiar sebaiknya. Tapi itu pasrahkan. Kalau sudah tercapai, itu syukuri. Paling syakartum lazidannakum walan kafartum innahu la bi'sa.
kita syukuri apa yang ada, ajaran kita tambah kita. Itu kira-kira sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apakah sudah selesai Pak Ridwan? Apakah ada yang ingin menambahkan pertanyaan Pak Abu? Sudah kelihatannya sudah mencapai ujung dari kegiatan kajian ini. Kepada Pak Ustadz Ageng Suwito, kami segenap pengurus dan jemaah Masjid Nurul Iman menghaturkan terima kasih yang seterusnya sebesar-besarnya atas yang tercurah pada kajian siang ini. Semoga sekalian terus mengalir pahalanya. Kepada seluruh jemaah yang telah hadir meluangkan waktu untuk mengikuti kajian siang ini, semoga dicatat sebagai kebaikan dan semoga ilmu yang kita peroleh siang ini menjadikan untuk sarana ketenangan hati kita di tengah kesibukan hari-hari yang mendatang. Marilah kita tutup majelis yang penuh berkah ini dengan doa Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada kajian pekan depan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.